Shalom, selamat siang buat kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wawan Arintulingga, NPM 2201010133 dari kelas PG3. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa ringkasan atau pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu dosen kami, Ibu Chani, pada mata kuliah metodologi penelitian pada pertemuan 12 kemarin, yaitu pada hari Kamis kemarin. Yaitu kami membahas mengenai soal-soal yang telah diberikan Ibu Chani tersebut sebelum kami memasuki pembelajaran, yaitu kami membahas tentang jenis dan pengertian dari instrumen penelitian, baik itu dari penelitian kuantitatif, baik itu dari penelitian kualitatif juga. Nah, yang pertama kami membahas mengenai sebelum masuk mengenai pengertian dari instrumen penelitian kuanti dan kuali, terlebihnya kita mengetahui dulu apa sih pengertian umum dari instrumen penelitian. Nah, pengertian umum dari instrumen penelitian itu adalah sebagai alat ukur dan alat bantu, mungkin alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data gitu. Alat bantu dan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Nah, instrumen ini berperan penting dalam menghasilkan data yang valid dan reliable. Nah, sehingga kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut dapat diandalkan. Artinya data-data yang kita kumpulkan tadi itu kita dapat pertanggungjawabkan secara validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kami lanjutkan kemarin itu mengenai instrumen penelitian pada kuantitatif, yaitu dalam penelitian kuantitatif itu instrumen penelitian itu umumnya dirancang untuk menghasilkan data numerik. Nah, contohnya instrumen yang sering digunakan adalah kuesioner, ada juga skala Richter, tes, beserta terstruktur. Nah, tujuan dari apa ini kan instrumen penelitian kuanti ini adalah untuk menggenerasikan atau mengembangkan. Nah, artinya mengembangkan hasil penelitian pada populasi yang lebih luas. Nah, artinya jawaban hipotesis yang telah kita dapatkan itu kita luaskan lagi. Nah, artinya kita generasikan, kita kembangkan lagi melalui instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif. Nah, kemudian instrumen ini juga harus menggunakan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Artinya kevalitan dan kereliabilitasnya di sini diuji secara tinggi agar sesuatu yang kita teliti itu dapat dipertanggungjawabkan dan benar ada gitu atau nyata gitu. Kemudian juga kami membahas mengenai instrumen penelitian pada kualitatif. Dalam penelitian kualitatif itu instrumen penelitiannya lebih fleksibel dan bersifat terbuka. Nah, artinya di dalam kualitatif ini bersifat deskriptif. Nah, contoh yang sering digunakan dalam instrumen penelitian kualitatif ini ada wawancara, ada observasi atau pengamatan, ada dokumentasi. Nah, tujuan utama dari instrumen penelitian kualitatif ini yaitu untuk memahami untuk memahami makna dan pengalaman subjek penelitian. Artinya kita memahami apa yang kita ingin teliti, apa yang kita lihat, apa yang kita wawancara. Nah, oleh karena itu instrumen ini digunakan secara face to face, artinya kita melihat langsung apa yang kita teliti dan kita kembangkan lagi. Nah, pada instrumen penelitian kualitatif ini, indikator terpentingnya itu adalah cara pengembangan instrumen penelitiannya itu adalah si peneliti tersendiri. Artinya dalam pengembangan instrumennya itu yang menjadi orang utamanya adalah orang peneliti itu sendiri atau orang yang mengamati itu sendiri dalam pengembangan instrumen penelitian kualitatif ini. Mungkin pada kedua hal ini dapat kita ambil perbedaannya secara konkret. Mungkin pada kualitatif itu memiliki tujuan menggenerasikan atau mengembangkan hasil dari
hipotesis yang tadi. Dan pada kualitatif itu tujuannya untuk memahami makna dan memahami pengalaman dan mendeskripsikannya, begitu dia. Juga memiliki data yang diperoleh dari kuantitatif ini bersifat data numerik, dan sedangkan pada data kualitatif ini bersifat data deskriptif. Nah, kemudian juga pada instrumen ini kita sudah tahu tadi, pada instrumen kuantitatif itu ada kuesioner, skala Likert, tes gitu, survei. Dan kemudian kita pada kualitatif itu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian kita kemarin juga kami membahas mengenai jenis-jenis instrumen penelitian, yaitu ada instrumen penelitian yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama itu jenis penelitian kuantitatif itu, yang pertama ada kuesioner, skala Likert, tes, observasi, terstruktur. Dan pada instrumen penelitian kualitatif ada wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, atau catatan lapangan. Nah, begitu dia. Artinya catatan lapangan ini adalah salah satu instrumen yang digunakan pada saat kita melakukan observasi. Nah, disitulah kita menuliskan atau menuangkan apa-apa saja yang telah kita lihat terhadap subjek penelitian kita gitu. Kemudian kemarin juga kami membahas mengenai cara pengembangan atau membuat sebuah instrumen penelitian, cara mengembangkan instrumen penelitian. Yaitu yang pertama itu dengan cara mendefinisikan konsep dan variabel. Nah, artinya di sini identifikasi konsep utamanya yaitu kita harus menentukan apa yang mau kita ukur daripada penelitian kita ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengoperasionalisasikan variabelnya, yaitu mengubah abstrak menjadi variabel yang dapat diukur dengan indikator-indikator yang jelas. Tentunya jika yang tadi kita ingin membahas mengenai motivasi belajar, tentunya kita harus membuat indikator apa yang ingin kita ukur. Contohnya kita ingin mengukur motivasi belajar, kita harus melihat indikatornya itu seperti kemauan siswa untuk belajar, semangat siswa untuk belajar. Itulah menjadi indikator yang mungkin menjadi hal-hal yang ingin kita ukur ketika kita melakukan penelitian. Kemudian juga kita bisa cara pengembangannya yang kedua itu menggunakan penyusunan kisi-kisi instrumen, yang artinya di sini kita membuat matriks yang gunanya membuat tabel yang menghubungkan variabel dengan indikatornya. Artinya variabel yang kita ukur tadi itu memiliki hubungan yang erat dengan indikatornya. Kemudian kita juga bisa melakukan penyusunan item pertanyaan. Nah, artinya ini bisa menyangkut mengenai formulasi pertanyaan, buat pertanyaan yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Artinya ketika kita melakukan instrumen penelitian melalui kuesioner, angket, atau dengan yang lain-lain, kita harus memahami isi pertanyaan dari kita mudah dipahami, jelas, singkat, dan padat gitu. Kemudian jika kita bisa membuat jenis pertanyaannya, artinya kita itu membuat pertanyaan penelitian itu harus memiliki jenisnya. Bisa kita juga buat seperti jenis pertanyaan tertutup, terbuka. Nah, pertanyaan tertutup itu mungkin bisa seperti pilihan ganda, skala Likert, atau checklist gitu, checklist antara di dalam kuesionernya. Kemudian pertanyaan terbuka itu bisa seperti isian singkat, atau bisa sering kita dengar dengan esai gitu. Kemudian juga yang keempat, kita juga bisa mencoba dengan uji coba instrumen. Artinya setelah kita melakukan uji coba setelah kita melihat pertanyaan kita sudah jelas dan sudah mungkin bisa dipahami, kita bisa menguji coba instrumen yang telah kita apakan. Artinya kita melakukan uji coba pendahuluan. Mungkin kita berikan instrumen kepada sejumlah kecil responden untuk memahami apakah instrumen mudah dipahami dan dijawab. Artinya kita memberikan kuesioner atau instrumen penelitian kita ini kepada sedikit orang atau sebagian kecil orang, apakah yang kita buat ini sudah mampu untuk dipahami, begitu dia. Kemudian juga kita coba bisa melakukan uji coba lapangan. Artinya di sini berikan instrumen kepada sampel yang lebih besar untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Artinya pada uji lapangan ini kita memang benar-benar memberikan instrumen penelitian kita ini seperti kuesioner itu memberikan sebagian jumlah besar atau siapa saja yang ingin kita teliti.
Contohnya seluruh kelas dalam satu sekolah itu kita lakukan pengisian instrumen-instrumen penelitian, baik itu kuesioner, angket, dan lain-lain. Kemudian kita juga yang kelima, kita bisa melakukan analisis validitas dan reliabilitas. Tentunya setelah kita melakukan instrumen penelitian itu, kita mendapatkan hasil yang mungkin dapat kita uji baik reliabilitas dan validitas. Artinya di sini pada validitas ini kita dapat mengukur apa saja yang mungkin seharusnya kita kita ukur gitu. Artinya kan yang kita dapatkan dari instrumen penelitian itu, kita akan memperoleh kevalidan yang mungkin dapat menjadi jawaban dari apa yang sudah menjadi pertanyaan di dalam benak kita, sehingga kita melakukan penelitian di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir itu kita melakukan revisi instrumen. Di dalamnya itu kita melakukan perbaikan instrumen, kita melakukan finalisasi instrumen. Artinya di sini finalisasi, kita melakukan evaluasi apakah mungkin sejauh ini penerapannya itu masih sulit dimengerti, atau mungkin sudah bisa diterapkan secara langsung kepada subjek penelitian kita. Begitu dia. Mungkin yang itu saja yang bisa saya dapatkan mengenai pemaparan materi yang pada pertemuan 12 kemarin. Sekian dari saya Wawan Tulingga. Shalom.